Oke, lanjut. Jadi sempurnanya sholat dengan sujud, 2 sujud sahwi. Watamamu saumi utawi sampurnane poso ai saumi Ramadan tegese sampurnane poso Ramadan iku bisodaqotil fitri tetep kelawan sedekah fitrah utawa zakat fitrah. Qala dawu sinten Allahu Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, nyatane dawu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina lan ing atase wong akeh yutiqunahu kang kuwasa sapa alladzina ing fidyah kang wasani fidyatun apa fidyah ta'amu miskinin yaiku aweh panganan maring wong miskin. Jadi memberikan makanan kepada orang miskin. Maksudnya ayat ini itu memberikan makanan wad dhamiru utawi dhamir yutiqunahu. Ya, yutiqunahu itu hunya itu alladzina yutiqunahu ya. Wad dhamiru utawi dhamir fi yutiqunahu ing dalam lafat yutiqunahu iku rajiun kang bali lil fidyati maring lafat fidyah. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu lan ing atase wong akeh yutiqunahu kang kuwasa nglakoni fidyah sapa alladzina apa fidyatun fidyah tu li annahu krana sak temene yutiqunahu iku mutaqaddimu rutbatin iku lafat kang den dhisikno tertipe utawa pangkate. Jadi lafat yang didahulukan dari domirnya namanya mutaqaddimu rutbah. Wal makna utawi maknane artinya maksud daripada ayat tadi wa 'alal ladzina yutiquna al fidyah huwa ta'amu miskin yaiku aweh panganan maring wong miskin. Wal muradu utawi kang den karepake minat ta'ami saking aweh panganan iku sedaqatul fitri sedekah fitrah utawa zakat fitrah. Nyapa kok maknane zakat fitrah? Li annallaha ta'ala krana satemene Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah iku zakara nyebut sinten Allah hadhil ayata ing ikilah ayat akibal amri ing dalam sawise perintah sinten Allah bisyami kelawan perintah poso kama amara kaya oleh perintah sinten Allahu Allah taala hale maha luhur sinten Allah takbiratil idi maring takbir idul utawa takbir riyaya akibal ayati tsaniyati ing dalem sakwuse ayat kang nomor pindho kang nomor loro kama fi fathil khabir kama koyok keterangan fi fathil khabiri kang tetep ing dalem kitab Fathil Qadir Fathil Khabir. Jadi sempurnanya orang berpuasa itu dengan sedekah fitrah. Dalilnya adalah ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, dari keterangan ini bisa dipahami kalau yang dimaksud fidyah itu adalah sedekah fitrah atau zakat fitri. Karena ayat ini dijelaskan setelahnya Allah perintah dengan yang namanya puasa. Dan sedekah yang dilakukan di bulan puasa
itu tidak lain adalah melakukan yang namanya zakat fitrah. Seperti halnya perintah Allah yang menjelaskan takbirnya sholat id yang dijelaskan pada ayat berikutnya. Berarti kan sudah runtutan ini rangkaian pelaksanaan kegiatan puasa. Itu keterangan yang diterima di dalam kitab Fathul Khabir. Nah, di sini sempurnanya puasa maksudnya gini. Maksudnya sempurnanya puasa artinya puasa itu kita lakukan kan. Artinya sebagai bentuk salah satunya hikmah orang melaksanakan puasa biar kita bisa merasakan orang yang kelaparan kan. Merasakan bagaimana kondisi saudara kita yang kekurangan makan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu hikmahnya seperti itu. Sehingga kita harapannya setelah puasa itu memiliki kepedulian sosial. Maka sifat kepedulian sosial itu tidak akan sempurna ketika tidak kita praktekkan dalam bentuk wujud amal. Dan itu bisa terlihat dalam praktek ibadah yang namanya zakat fitrah. Maka jelas kalau yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar tamamus shaumi bisodaqatil fitri. Sempurnanya puasa itu dengan melakukan zakat, menunaikan zakat fitrah. Artinya tidak cukup kita bisa merasakan kesedihan orang lain, tidak cukup. Kecuali kita mau berusaha untuk membantunya. Maka elemen pekerjaan puasa ini dilengkapi dengan sodako, itu sebuah komponen lengkap agar kita tidak hanya merasakan bagaimana perasaannya orang yang kekurangan, tapi kita memiliki kepedulian yang kita wujudkan dalam bentuk amal. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah bisa dikatakan sempurna itu puasa mungkin yang tahu cuman kita. Orang lain tidak tahu apakah kita puasa atau tidak. Yang tahu puasa dan tidaknya itu cuman kita dan Allah. Artinya dalam proses puasa kita membangun yang namanya hubungan kita dengan Allah. Dan itu tidak akan sempurna apabila tidak dilengkapi dengan membangun hubungan yang baik dengan sesama. Dan membangun hubungan yang baik dengan sesama itu bisa diwujudkan lewat sodako fitrah atau zakat fitrah. Gambarannya seperti itu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar mengatakan tamamus shaumi bisodaqatil fitri. Jadi membangun elemen hubungan yang baik dengan Allah, hablum minallah kita terbentuk, dan dengan zakat fitrah hablum minannas kita juga terjaga. Sempurnalah keimanan kita, sempurnalah hubungan kita, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama. Keren ini Pak. Makanya kemarin saya bilang, oh ya wajar kemarin itu ngajar itu karo ngantuk-ngantuk. Jadi ya setengah saya baca lagi, saya ulangi lagi, ternyata iki menarik. Jadi itu, yang pertama sempurnanya sholat dengan 2 sujud sahwi. Yang kedua itu adalah sempurnanya puasa dengan zakat fitrah. Penjelasannya seperti tadi. Yang ketiga, ini isinya 4 harus. Ini isinya 4 penjelasannya. Karena sudah masuk pada kategori wasiat yang isinya 4 nasihat. Isinya 4 nasihat. Yang ketiga adalah watamamul haji utawi sampurnane haji iku bil fidyati tetap kelawan ngelakoni fidyah. Wa ya utawi fidyah iku imma dzabhun na'ami, ono kalane kelawan nyembelih hewan ternak, awil amdadi utawa ngetokne pira-pira emut. Idza wajada ing dalem arekalane nemoni sapa wong sababaha ing sebabe amdad
utawa na'am. Alladzi yujibuha kang wajibake, alladzi yujibuha kang wajibake apa sebab ing amdat, au yusannuha utawa kang nyunnahake apa sebab ing amdat, au lam yajid utawa ora nemu sapa man ing sabab, bal fa'ala bali agawe sapa wong al fidyata ing fidyah lil ihtiyati krana ngati. Sempurnanya haji dengan melaksanakan fidyah. Nah, di dalam haji itu ketika ada pekerjaan yang ditinggalkan, itu semuanya apabila merupakan pekerjaan yang tidak membatalkan haji ataupun pekerjaan yang membatalkan haji, berarti hajinya harus diulang lagi, maka semua itu akan dibarengi dengan yang namanya dam. Jadi setiap melakukan kesalahannya pokoknya dam, langsung nyembelih kambing, nyembelih onta, nyembelih apa, mesti seperti itu. Nah, kalau tidak mampu melaksanakan dam kalau tidak bisa puasa, maka diganti dengan puasa. Tidak bisa puasa, maka diganti dengan emut. Sejumlah emutnya itu seharga kambing yang harus disembelih atau seharga unta yang harus disembelih. Nah, penyebabnya banyak. Misal ditanya haram, kita tiba-tiba mau mateni opo lah kewan lah, mateni nyamuk, jadi ada nyamuk dipateni, pas waktu kita ihram cetes, itu kena satu kambing itu kena, ndak batal hajinya, kena tapi itu. Misal kita tidak menemukan sesuatu yang menyebabkan kita untuk berpuasa atau menyembelih hayawan, kita bisa jadi melakukan itu semua dikarenakan untuk menyempurnakan haji, karena berhati-hati takut ada sesuatu yang menyebabkan kita melakukan dam, cuman kita tidak sadar. Kenapa kok tidak sadar? Karena banyaknya pelanggaran. Pokoknya kalau haji pelanggarannya pasti dam lah. Apapun itu. Pokoknya mainnya onta kambing. Artinya kalau kita melaksanakan haji, persiapan modal kita dua. Persiapan modal berangkat dan pelaksanaan di sana. Dan yang kedua, persiapan modal khawatir kita melakukan yang namanya pelanggaran di dalam haji. Salah satu pelanggarannya seperti tadi. Tuh, itu tidak batal hajinya. Misal weng pada saat kita ihram, cetak gitu loh. Nyamuk mati. Kita ada di tanah haram. Kita sedang ihram. Waduh, itu nyamuk satu, gantinya pakai kambing itu, Bos. Jadi kita harus siap modal juga gitu loh. Jadi kalau haji yang harus diperkirakan bukan cuma bisa berangkatnya. Bahaya soalnya di haji. Jadi setiap melakukan kesalahan maka hukumannya itu kalau tidak kambing puasa, kalau tidak puasa ya mut, ini sudah mut, gantinya mut, bayar mut. Biasanya mut ini dilakukan dari mengganti gara-gara dia tidak bisa puasa, ganti mut, dan tidak bisa membayar kambing misal, itu diganti dengan mut. Jelas ya. Nah, makanya di sini sempurnanya haji itu dengan fidyah. Bisa jadi berupa fidyah wajib, ya kan? Artinya karena dam wajib. Seperti ketika kita melakukan haji tidak pakai haji ifrad, ya kan? Tapi pakai haji tamattu atau haji kiron. Itu harus pakai dam itu. Kena dam, tetap kena dam. Kalau ndak kambing ya kayak kambing, jelas kena dam itu. Kalau haji ifrad itu haji dulu baru umroh. Kalau tamattu itu umroh dulu
kemudian haji. Nah kalau qiron itu haji dan umroh dilakukan bareng gitu loh, dilaksanakan bersama-sama gitu loh. Selain haji ifrad, artinya selain haji dulu kemudian umroh, itu semuanya kena dam, semuanya kena pelanggaran karena pergantian. Nah pergantiannya seperti tadi, kalau ndak kambing puasa, kalau ndak puasa yo onta, yang jelas onta, kambing, onta, sapi, kambing sesuai dengan kemampuannya. Puasa, kalau ndak mut, kalau ndak mut itu mengeluarkan beras untuk fakir miskin kurang lebih sekitar kurang 1 kilo, cuman 1 kilo kurang sedikit lah, apa sekitar 7 on, antara 7 sampai 9 on lah, pokoknya kurang 1 kilo sedikit lah, itu 1 mut itu. Nah tinggal dihitung, kalau misal 1 kilonya itu misal 10.000, nah kalau kambing itu harganya 500.000, berarti kali sudah berapa mut gitu loh. Kalau misal ketemu kalau misal ketemu 30 mut, 530 mut, ya sudah berarti segitu yang harus dikeluarkan. Artinya poinnya adalah menyempurnakan haji, sempurnanya haji itu bisa disempurnakan dengan sodakoh, bukan sodakoh, apa namanya, fidyah, dengan fidyah, imma itu fidyah wajib ataupun imma itu fidyah sunnah, atau fidyah karena berhati-hati, itu namanya fidyah sunnah. Nah untuk keterangan lengkapnya nanti dibahas di dalam kitab haji, jadi ngajinya jangan berhenti. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ataupun dawuhnya Sayyidina Abu Bakar yang terakhir adalah watamamul imani utawi sempurnane iman iku bil jihadi, tetap kelawan jihad. Ai bid du'ai tegese kelawan dungo utawa penyuwun ilad dini maring agama al haqi kang bener, kama koyok keterangan kolahu kang ngendikaake ing ma sinten as-sayyidu Sayyid Ali al-Jarjani fit ta'rifati, yang dalam kitab ta'rifat. Untuk yang terakhir adalah dawuhnya Sayyidina Abu Bakar, adalah untuk menyempurnakan iman mau tidak mau dengan jihad. Nah jihad yang paling ringan itu adalah meminta kepada Allah untuk ditetapkan dalam agama yang benar. Itu menurut pendapatnya Sayyid Ali Al-Jarjani. Kitab di dalam kitab ta'rifat, tipis kitab ta'rifat ini, tidak seberapa tebal, hampir sama dengan kitab ini, kitab Nasoihul Ibad yang sampean pegang itu paling segitu, kitab ta'rifat. Jadi Sayyid Ali Al-Jarjani itu seperti itu. Tapi jihad yang sebenarnya itu adalah terus memerangi hawa nafsu, seperti hadisnya Rasulullah yang mengatakan jihad yang besar atau jihadul akbar itu adalah memerangi hawa nafsu. Itu diingat itu. Nah, dan jihad itu sebenarnya kalau kita buka di dalam keterangannya kitab Kasyifatus Sajah, itu masuk bagian dari kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat Islam yang berani mengatakan atau berani bertasyahud. Kalau tidak salah itu penjelasannya di dalam lafadz la ilaha illallah. Nah, lafadz la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah atau kalam la ilaha illallah, itu hurufnya kalau dihitung itu semuanya ada 12. Jadi la ilaha illallah, coba sama hitung. La ilaha illallah, la i la ha la
La itu sudah 2. Ilaha itu sudah 2. La ilaha. Illallah itu sudah 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya semuanya itu 12. La ilaha illallah itu isinya 12 huruf. Nah, makna dari 12 huruf itu di dalam kitab Kasyifah, boleh sampean lihat nanti. Kitab Kasyifatus Saja atau keterangan tambahan dari kitab Safinatun Najah fi bab kalimat la ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah itu kan la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesuatu yang wajib disembah dengan hak, dengan benar, fil wujudi di dalam adanya, illallah kecuali Allah. Jadi sebenarnya yang lain itu memang tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Makanya maknanya la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi, itu loh. Jadi tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar adanya. Yang lain itu ada tapi nggak benar-benar ada. Yang ada itu hanya Allah. Kenapa yang lain itu tidak dikatakan benar-benar ada? Karena keberadaan yang lain itu menunggu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keberadaan yang lain itu senantiasa terikat dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya lek pangeran kerso ngono no ya terus ono, lek pangeran kerso ngentek no ya entek. Karena keberadaan yang tidak mutlak dimiliki oleh makhluk, maka tidak ada yang dikatakan ada kecuali dimiliki sang kholik atau sang pencipta. Maka segala sesuatu yang diadakan itu pada hakikatnya tidak bisa dikatakan ada karena keberadaannya tergantung kepada yang mengadakan. Makanya lafaz la ilaha illallah itu maknanya itu di dalam kitab Kasyifatus Saja la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, di dalam lafaz la ilaha illallah itu ada 12 huruf. La ilaha illallah, lam alif. Terus ilaha ada 2, berarti 2 4. Terus la ilaha illallah itu illa 1 2 3 illa Allahu 10 Allahu alif lam ha. Itu betul ada 12. Nah, 12 itu adalah isyarah. Ini keterangan di dalam kitab Kasyifatus Saja. Isyarah kewajiban manusia zahir dan batin itu ada 12. Kewajiban manusia zahir dan batin itu ada 12. Nah, yang zahir di sana disebutkan ya, yang zahir itu adalah syahadat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan yang keenam jihad. Itu zahir itu jihad, zahir itu. Yang keenam itu jihad. Nah, keenam yang batin itu adalah tawakal, sabar, tafwid. Jadi sabar, tafwid, terus kemudian tawakal, terus pokoknya 6. Jadi sabar, tafwid, tawakal, terus kemudian zuhud, apa kayak gitu, zuhud, macam-macam. Pokoknya ada 6. Itu keterangannya ada di dalam kitab Kasyifatus Saja. Dan jihad itu masuk pada bagiannya pekerjaan zahir yang wajib dilakukan. Cuman kalau menurut siapa? Menurut Syekh Al-Jarjani
menurut Syekh Al-Jarjani untuk masalah jihad itu cukup dengan terus meminta kepada Allah agar ditetapkan dalam agama Islam. Itu sudah masuk jihad. Jadi dungone sampean muga-muga diparing tetap iman lan Islam, itu sudah masuk pada kategori jihad. Tapi sebenarnya jihad kalau kita berlandaskan kepada hadisnya Rasulullah, jihad yang sebenarnya atau perang yang sebenarnya itu tidak lain adalah memerangi hawa nafsu. Yang pada intinya adalah mencoba untuk mempertahankan agama kita, baik zahir ataupun batin, itu adalah bagian dari jihad, dan itu wajib sebagai kewajiban manusia melaksanakan lafadz la ilaha illallah yang redaksi lafadznya itu ada 12. Jadi sedalam itu ini penjelasannya seperti itu. Terus kalau kita mau lanjut watamamul wal maqalatu sadisa, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini ada pertanyaan? Kang, nah, Iya. hikmahnya itu loh. Haji kan titik-titik nyembelih. Itu hikmahnya apa? Titik-titik nyembelih. Titik-titik nyembelih. Salah satu hikmahnya itu yang saya ketahui agar kita betul berhati-hati. Agar kita betul-betul berhati-hati dalam melaksanakan ibadah haji. Betul, karena haji itu wajibnya cuma 1 kali, Pak. Seumur hidup 1 kali. Makanya diupayakan melaksanakan itu dengan semaksimalnya. Itu salah satu hikmahnya kenapa kok dendanya gede-gede, yo ben ngati-ngati tenanan. Salah satu hikmahnya itu. Yang tentunya hikmah-hikmah yang lain itu mestinya banyak. Hikmah-hikmah yang lain itu mestinya banyak. Itu cukup? Nah, lah pendapat iki ngene. Iki nganu lho ya kurang gawe enek dalil-dalile sakjane. Jadi sadurunge Islam dhisik ya sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad lahir ya. Iku lah wis ana haji to. Dadi wis enek sembelih-sembelihan wis enek. Nah, cuma sembelih-sembelihane kuwi kan sing entuk itu kan petinggi-petinggine kaya Abu Jahal, Abu Lahab, terus mari sisa-sisane iku lak anu to. Wis jenenge lak wong-wong sing kere-kere itu sisa. Terus mari ngono Kanjeng Nabi lahir terus umat Islam enek. Lah kate tradisi kuwi kate diilangi. Engko psikologine ku ngene. Masyarakat itu bakal ngomong ngene, kawatine ngene. Wah, penak zamane Abu Jahal Abu Lahab yo, zaman haji cek iso mangan sapi, cek iso mangan unta. Saiki mbasan Islam enek kok gak iso mangan ora iso mangani wak unta aku ngene iki. Nah, dadi cuma karo Kanjeng Nabi diwalik. Lah sing entuk iki wong dudu wong penggede-penggedene tapi wong apa jenenge? Wong sing masyarakat cilik-cilik kuwi diwalik ngono, lah pikirku ngono. Lah akhire lak dijelentrehne teko Nusantara. Tradisi berkatan niku aja engko lak diilangi engko waduh zamane renek Islam iku iso mangani wak pitik, masa nenek Islam kok gak iso mangani wak pitik. Nah, akhirnya tradisi berkatan kuwi gak diilangi. Lah mikir kuwi sih ngono. Nah, enggak, memang itu masuk akal. Artinya itu masuk akal. Karena memang semua agama ya, di dalam agama Islam kan sering saya katakan bahwasanya agama itu datang tidak untuk merubah tradisi. Diingat itu. Agama Islam itu datang tidak untuk merubah tradisi, tapi agama Islam itu datang untuk memperbaiki tradisi. Meskipun kadang untuk memperbaiki tradisi itu harus dengan cara merubah
merubahnya. Itu Islam datang. Jadi Islam itu tidak akan pernah bertentangan dengan tradisi yang ada. Jadi ketika orang membawa Islam kok mencoba membentur-benturkan Islam dengan tradisi penduduk setempat yang sebenarnya itu tidak melanggar syariat, itu adalah cara pembawaan agama Islam yang kurang bisa dikatakan benar. Karena mulai dari dulu semua amal ibadah itu merupakan pengekalan atau pengabadian agama dan kegiatan ritual-ritual yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Seperti sholat. Sholat itu kan sebelum Rasulullah kan memang sudah ada. Di dalam sejarahnya itu sholat subuh yang pertama kali itu Nabi Yunus. Sholat isya itu yang pertama kali itu kalau tidak salah Nabi Musa. Sholat asar itu kayak gitu. Sholat asar, sholat itu semuanya kayak gitu. Begitu juga haji. Haji itu kan pengabadian sejarah. Sejarahnya Nabi Ibrahim, ya kan, dengan putranya Ismail. Mulai proses sa'i itu adalah proses pencarian air untuk Nabi Ismail, ya kan. Pembalangan jumroh itu adalah proses pembebasan Nabi Ibrahim dari peristiwa Nabi Ibrahim, proses penyembelihan Nabi Ismail yang katanya seperti itu. Dan semuanya seperti itu, pengabadian sebuah sejarah. Maka apa yang disampaikan oleh Mas Syabanan tadi bisa jadi ya, cuman dari keterangan yang saya ketahui salah satunya kenapa kok harus dam itu adalah biar lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati dalam melaksanakan ibadah haji. Cukup? Oke, kalau cukup datang wal maqalatus sadisa wallahu a'lam bis shawab ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalawana khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi, Syekh wa Syekh Muhyiddin Ibn Al-Arabi wa nafa'na bihim wa bi'ulumin fid dharain amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin lana wa lakum ya hadiruna walidina walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allah ta'ala yaftahu lana wa lahum abwabal khairat wa yassarallahu ta'ala lana lahum umuraduna al-akhirah wa yakhtimu lana lahum bisul khatimah bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liqada'i hajatina min hajidina al-akhirah. Allahumma sallimna li ramadhana salim ramadhana lana salimhu minal mutaqabbalah qada hajatina min hajidina al-akhirah sallallahu maqasidina yassarallahu umurana wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.